Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Evan Maulana dengan NPM 253111045 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu siklus-siklus akuntansi. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis mulai dari mencatat transaksi harian, mengelola data, hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemilik usaha, manajer, maupun pihak luar seperti investor dan kreditur. Mengapa disebut siklus? Karena proses ini berulang setiap periode akuntansi, misalnya setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap tahun, tergantung kebutuhan perusahaan. Sama seperti roda yang terus berputar, siklus akuntansi juga akan selalu dimulai kembali setelah satu periode berakhir. Kita masuk ke tahap-tahap siklus akuntansi. Yang pertama itu ada A, identifikasi dan analisis transaksi. Langkah pertama adalah mengenali dan menganalisis transaksi. Tidak semua aktivitas perusahaan dicatat dalam akuntansi, hanya aktivitas yang memiliki dampak keuangan. Contohnya, membeli barang dagang, membayar gaji karyawan, serta menerima pembayaran dari pelanggan. Pada tahap ini, kita menentukan akun mana yang bertambah dan berkurang, serta apakah dicatat di sisi debit atau kredit. B. Pencatatan ke jurnal umum. Setelah dianalisis, transaksi kemudian dicatat dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan kronologis yang membuat tanggal transaksi, akun yang terpengaruh, jumlahnya, serta penjelasan singkat. Misalnya, perusahaan membeli perlengkapan kantor tunai sebesar 1 juta rupiah. Maka kita catat debit perlengkapan 1 juta, kemudian kredit kasnya 1 juta. C. Posting ke buku besar. Tahap berikutnya adalah posting, yaitu memindahkan catatan dari jurnal umum ke buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi sesuai jenis akunnya. Jadi, semua jenis transaksi kas masuk ke akun kas, semua transaksi piutang masuk ke piutang, dan seterusnya. Dengan begitu, perusahaan dapat melihat saldo akhir setiap akun. D. Penyusunan neraca saldo. Setelah posting selesai, dibuatlah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo dari seluruh akun dalam buku besar. Tujuannya untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan yang harus diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. E. Jurnal penyesuaian. Dalam praktik sehari-hari, seringkali ada transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan. Contohnya, beban listrik sudah digunakan tetapi belum bayar, perlengkapan sudah terpakai, atau pendapatan sudah diperoleh tapi belum diterima tunai. Semua itu harus dicatat melalui jurnal penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. F. Penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, tibalah saatnya menyusun laporan keuangan. Inilah tujuan utama dari siklus akuntansi. Beberapa laporan yang biasanya disusun antara lain, laporan laba rugi, untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi dalam periode tersebut. Yang kedua, laporan perubahan modal, yang menunjukkan perubahan pada modal pemilik. Ketiga, neraca, yang menampilkan posisi keuangan perusahaan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas, untuk melihat aliran masuk dan keluarnya kas. Dari laporan-laporan inilah manajemen bisa mengambil keputusan, apakah usaha berjalan sehat, apakah perlu ditambah modal, atau mungkin ada efisiensi yang harus dilakukan. Kemudian, jurnal penutup. Setelah laporan keuangan dibuat, langkah berikutnya adalah jurnal penutup. Pada tahap ini, akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban ditutup, lalu dipindahkan ke akun modal.
Tujuannya adalah agar pada periode berikutnya pencatatan dimulai dari nol kembali, khususnya untuk akun laba rugi. H. Neraca saldo. Setelah penutupan, terakhir disusun neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun permanen seperti aset, kewajiban, dan modal. Neraca saldo ini memastikan data siap untuk digunakan di periode akuntansi berikut. Pentingnya siklus akuntansi. Teman-teman sekalian, dari uraian tadi, kita bisa melihat bahwa siklus akuntansi bukan sekedar prosedur teknis, tapi juga alat penting untuk menjaga transparansi dan akuntansi informasi keuangan. Tanpa siklus akuntansi, perusahaan bisa salah menilai kondisi keuangannya, bahkan bisa salah mengambil keputusan bisnis. Siklus ini juga bermanfaat untuk pihak luar perusahaan, seperti investor dan kreditur, yang membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar kepercayaan mereka. Sebagai kesimpulannya, siklus akuntansi adalah proses yang dimulai dari pencatatan transaksi, kemudian diolah melalui jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, hingga menghasilkan laporan keuangan dan akhirnya ditutup kembali untuk memulai periode baru. Proses ini akan selalu berulang sehingga dinamakan siklus. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah pemahaman kita dalam mengenai akuntansi, khususnya bagaimana laporan keuangan kita lihat sehari-hari disusun melalui tahapan teratur. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.